Pendidikan Nasional. Hari yang sangat bersejarah untuk kita, para pelajar, di mana pahlawan kita, Bapak kita, Ki Hajar Dewantoro, dilahirkan. Kita semua tahu bagaimana kerasnya perjuangan beliau agar kita semua dapat merasakan pendidikan hingga saat ini. Memang tidak pernah bisa terlupakan. Ki Hajar Dewantoro yang terlahir pada tanggal 2 Mei 1889 disebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Pada hari lahirnya, Ki Hajar Dewantoro atau Raden Mas Suwardi Suryaningrat dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau merupakan putra dari Gusti Pangeran Haryo Suryaningrat dan cucu dari Paku Alam ketiga. Ki Hajar Dewantoro dibesarkan di lingkungan Keraton Yogyakarta. Ki Hajar Dewantoro bersekolah di ELS atau Europäische Lagere School, sekolah dasar pada zaman Belanda. Kemudian beliau melanjutkan sekolah di Stovia, sekolah dokter Bumi Putra, merupakan sekolah dokter bagi pribumi di Batavia, yang sekarang menjadi Jakarta, tetapi tidak lulus karena sakit. Selain itu, Ki Hajar Dewantoro bekerja menjadi penulis di berbagai surat kabar terkenal pada waktu itu, seperti Kaum Muda, Midden Java, Pusara, Sedio Utomo, The Express, Utusan Hindia, dan Cahaya Timur. Tulisannya terkenal tajam dengan semangat anti-kolonial. Ki Hajar aktif sebagai seksi propaganda untuk menggugah dan mensosialisasikan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Sejak berdirinya Budi Utomo tahun 1908. Beliau juga aktif menjadi anggota organisasi Insulinde, yang merupakan organisasi multietnik guna memperjuangkan pemerintahan sendiri di Hindia Belanda. Organisasi ini dipengaruhi oleh Ernest Douwes Dekker yang kemudian mendirikan Indische Partij. Tulisan dari Ki Hajar Dewantoro yang paling terkenal adalah Als ik een Nederlander was, atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Seandainya Aku Seorang Belanda, dan dimuat di surat kabar The Express milik Douwes Dekker pada tanggal 13 Juli 1913. Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si Inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo, teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa Inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya. Setelah menulis itu, beliau ditangkap dan akan diasingkan ke Pulau Bangka. Namun, Cipto Mangunkusumo dan Douwes Dekker memprotes hal tersebut, dan pada akhirnya ketiga orang tersebut diasingkan ke Belanda
pada tahun 1913. Ketiga tokoh ini dikenal dengan nama Tiga Serangkai. Di Belanda, Ki Hajar Dewantara aktif menjadi anggota organisasi para pelajar yang berasal dari Indonesia, yaitu Perhimpunan Indonesia atau Indische Vereniging. Di organisasi inilah beliau merintis cita-citanya untuk memajukan kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan. Setelah kembali dari pengasingan dari Belanda pada tahun 1919, Ki Hajar Dewantara bergabung dengan sekolah yang dikelola oleh saudaranya. Pada tanggal 3 Juli 1922, beliau mendirikan sebuah perguruan nasional taman siswa atau National Underways Institute Taman Siswa. Taman Siswa merupakan lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan kepada orang-orang pribumi pada waktu itu agar dapat memperoleh hak pendidikan layaknya orang berada dan orang-orang Belanda. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Itulah ajaran yang terkenal dari pendiri Taman Siswa ini, ing ngarsa sung tulodo, yang artinya di depan menjadi teladan. Semboyan ini bermakna ketika kita berada di garis depan atau sebagai pemimpin, kita harus bisa menjadi teladan dan contoh yang baik bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Yang kedua, ing madya mangunkarsa, yang artinya di tengah membangun semangat. Semboyan ini bermakna di tengah kesibukan yang kita jalani, kita harus bisa membangkitkan semangat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Dan yang terakhir, tutwuri handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Semboyan ini bermakna kita harus bisa memberikan semangat dari belakang. Pada akhirnya, beliau meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959. Jasa-jasa beliau memang tidak akan ada kata terlupakan dalam diri kami. Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh, disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Dan peraturan yang sedemikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka.